Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, Shalom semuanya. Kembali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di dalam doa pagi yang diadakan oleh Gereja GMM. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Bapa kita di surga. Kita mau mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan jadikan kembali buat kehidupan kita. Mari kita mau datang ke hadapan hadirat-Nya. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang indah baik Engkau memberikan, menjadikannya buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kekuatan, napas hidup yang Kau berikan kepada kami. Bahkan pada pagi hari ini kami masih boleh datang menghampiri Engkau, membawa ucapan syukur kami. Kau melayakan, memperkenankan kami, bahkan Kau memberkati kami di dalam pertemuan kami pada pagi hari ini. Kuasa pujian, penyembahan, kebenaran firman memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau selalu berkata Tuhan baik buat kami. Tuhan sudah melakukan yang terbaik, menebus hidup kami, menghapus segala dosa dan kesalahan kami, menjadikan kami baru. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu katakan bersama, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan. Sekali lagi katakan bersama, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, amin. Tak dapat ku membalas kasih, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Mari bersama-sama bawa ucapan syukur kita. Ku sembah Kau, yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu. Sekali lagi katakan bersama, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Terima kasih ya Tuhan, amin. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu kami rindu menyenangkan-Mu ya Tuhan, yes. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih setia Allah kami. Haleluya. Terima kasih. Pujian syukur bagi Allah kami. Haleluya. Kami bawa pujian syukur kami. Haleluya. Mari mengucap syukur. Mari bawa pujian kita di hadapan hadirat-Nya. Haleluya. Terpuji Allah kami. Haleluya. Penolong kami. Haleluya. Allah yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik buat hidup kami. Terima kasih. Kasih setia-Mu besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara semua, ada waktu beberapa saat sejenak untuk kita bersama-sama secara pribadi datang di hadapan hadirat-Nya. Mungkin ada ingin doa pribadi yang mau dinaikkan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita datang bersama-sama. Kita dukung bersama-sama doa-doa kita ini di hadapan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau mendengar seruan umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Amin. Yes. Amin, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih. Kau sumber jawaban, pertolongan bagi kami umat-Mu Tuhan. Amin. Yes. Kau yang memegang kami Tuhan, mengangkat kami ketika kami jatuh. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kau penghiburan bagi kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan. Kasih-Mu menyertai kami. Haleluya. Kami tidak takut Tuhan, karena ada Engkau bersama dengan kami. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau
Katakan bersama, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Biar ini menjadi pengakuan iman dan kerinduan kita bersama. Katakan, lingkupiku ya Tuhan. Amin. Lingkupiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Dengan sayapmu naungiku, naungi. Katakan, dalam kuasamu. Amin. Dalam kuasamu. Sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau. Sekali lagi katakan bersama, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Mari angkat hati dan tangan kita, iman kita di hadapan hadiratnya. Di saat badai, badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Amin. Itulah pengakuan iman kami di hadapan hadirat-Mu. Pagi hari ini terus Engkau beracara kepada setiap kami Tuhan. Biar kebenaran firman pagi hari ini juga memberkati kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk kebenaran firman. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Saudara. Saya bacakan ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ia di sini adalah Tuhan Yesus yang memikul dosa kita. Ia tidak berdosa, tetapi ia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita, saudara, yang telah mati terhadap dosa. Jadi kitanya di sini adalah kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Jadi kita di sini adalah yang sudah mati terhadap dosa dan hidupnya untuk kebenaran. Barulah oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, kalau membaca teks ini, ayat ini berlaku bagi kita yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran.
Kalau di antara kita belum mati terhadap dosa dan belum hidup untuk kebenaran, apalagi masih hidup dalam dosa, ayat ini tidak berlaku bagi saudara. Oleh bilur-bilur kamu telah sembuh, belum sembuh saudara. Sembuh itu cirinya adalah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Saudara sekalian, ada banyak sekali pengertian yang kurang tepat selama ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib mengampuni dosa kita, benar. Tetapi tidak hanya itu. Sebab kalau hanya mengampuni, belum mengubah. Itu sama dengan seseorang yang makan sembarangan setiap hari, pola hidupnya tidak sehat, lalu setelah sakit, ia pergi ke dokter. Lalu dokter itu memaafkan pola hidupnya. Diampuni orang itu. Tidak ada gunanya. Yang dibutuhkan bukan hanya pengampunan atau maaf. Yang dibutuhkan adalah sakit itu harus diobati supaya sembuh. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan supaya kita diampuni saja. Kalau manusia diampuni untuk apa? Kalau tidak sembuh dari sakitnya itu. Nah, sakitnya apa saudara? Kan banyak orang kalau baca ayat ini sakitnya dari kanker, dari apa itu. Tidak demikian ayat 25-nya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sembuh dari kesesatan, saudara. Ya. Jadi tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan cuma mengampuni kita. Kalau manusia cuma diampuni, tapi tidak sembuh dari sesatnya, tidak ada gunanya, tetap binasa. Jadi Tuhan Yesus datang sendiri. Kenapa? Karena tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia. Sebelum Tuhan Yesus datang, kan para nabi sudah diutus. Para nabi menyampaikan firman Tuhan supaya bertobat. Tapi rupanya manusia tidak mau bertobat juga. Ya. Jadi meskipun diampuni, kalau tidak bertobat, tidak berubah, tidak diobati sakitnya, percuma. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus datang sendiri supaya kita mengalami kesembuhan. Supaya kita hidupnya dipulihkan. Jangan terus hidup dalam dosa. Jangan terus memiliki karakter orang dunia ini. Jadi banyak orang selama ini salah mengerti. Kita sudah ditebus, kita sudah selamat. Padahal masih hidup dalam dosa. Itu salah, saudara. Kita itu mendapatkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, supaya kita sembuh. Supaya kita sembuh dari sakit jiwa kita itu. Supaya kita berubah. Jangan seperti orang dunia ini. Ya, saudara bisa baca Roma pasal 12, ayat 1-2. Jangan serupa dengan dunia ini. Kalau serupa berarti belum sembuh. Kalau sudah sembuh cirinya dua tadi itu, saudara. Mati terhadap dosa. Tidak bisa buat dosa lagi. Ya, yang kedua, hidupnya meskipun tidak buat dosa, tidak diam saja. Tapi aktif melakukan kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Itu, saudara. Itulah sebabnya semua kita tentu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, ya. Mungkin di antara kita tidak ada yang memiliki latar belakang yang ideal di mata Tuhan. Mungkin orang tua kita ada yang belum percaya Tuhan, atau mungkin masih meleset, dan lain sebagainya. Mungkin dulu kita mengalami penderitaan yang luar biasa, ekonomi sulit, orang tua mungkin broken home, ya, sehingga kita mengalami luka batin di dalam jiwa kita itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan cuma mengampuni dosa kita, saudara. Tuhan mau kita semua dipulihkan. Luka-luka yang menggores dalam batin itu dihapus, sembuh.
Sebab kalau cuma luka fisik, itu gampang sembuhnya, saudara. Tapi kalau luka batin menggores dalam, itu sulit. Makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, supaya kita bisa mengampuni juga sesama kita. Seolah-olah Tuhan berkata begini, lihat nih aku mati untukmu. Apakah kurang cintanya Tuhan? Kalau Tuhan sudah mati untuk kita, kita pun harus mati untuk Tuhan. Makanya matikan manusia lama kita. Jangan bandel, jangan tegar tengkuk. Ya, Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak berkata begini, apakah engkau mengerti kebenaran firman-Ku? Enggak. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan mengejar haus dan lapar akan kebenaran. Dia akan mengasihi sesamanya. Dia akan mengasihi Tuhan. Ya, hidupnya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itulah yang namanya kesembuhan sejati. Ketika seseorang hidupnya sudah mati dari manusia lamanya, itu sembuh. Kalau orang masih hidup dengan cara manusia lamanya, itu belum sembuh, saudara. Ingat ya, Tuhan datang jauh-jauh dari surga ke bumi ini. Bukan cuma untuk mengampuni dosa kita, yang terutama untuk memulihkan hidup kita. Menyembuhkan hidup kita dari kesesatan, dari cara hidup yang tidak berkenan bagi Tuhan. Saudara mengalami masalah apapun di masa lalu, dunia ini memang banyak masalah, saudara. Mungkin saudara dikecewakan oleh orang tua, dikecewakan oleh teman, sahabat, saudara sendiri. Tapi Tuhan mau memulihkan hati kita, saudara. Kalau kita memandang Tuhan, maka semua masalah di dunia ini menjadi kecil. Tidak ada artinya. Tuhan mau ketika kita menghadap Tuhan, hati kita sudah bersih. Pikiran kita sudah bersih. Sudah dipulihkan. Sudah sembuh. Dunia ini banyak anak yang sakit hati sama orang tuanya. Makanya minder. Ya, tidak bisa bergaul. Hari ini saya mau jelaskan, mau sampaikan kepada saudara, jangan minder. Engkau milik Tuhan. Tuhan mau engkau sembuh. Bahkan bukan cuma sembuh akhirnya. Akhirnya menjadi berkat bagi dunia ini. Ya, kalau engkau disakiti sama orang tuamu, saudaramu, kau harus jadi berkat bagi mereka. Mereka harus sembuh juga akhirnya. Itulah arti dari lebih dari pemenang. Kalau kita mau menang sendiri buat apa? Kalau ada yang kalah. Kita harus menang semua, saudara. Lebih dari pemenang. Orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, harus mengenal Tuhan juga. Sama-sama menang kan akhirnya. Begitu ya, saudara ya. Jadi yang ciri orang benar itu hidupnya dipulihkan. Bukan cuma diampuni. Nah, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengalami pemulihan atau belum? Di dalam Tuhan tentunya. Sebab ada banyak orang ketika dahulu susah sekarang kaya raya sukses. Tapi ternyata belum sembuh juga loh. Jadi kesembuhan itu bukan karena sukses di bumi lalu sembuh. Bukan karena kaya raya lalu sembuh, tidak. Kesembuhan itu karena kita mau datang sama Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Karena kita mau menyerahkan hidup kita, makanya jangan terikat pada masa lalu kita. Jangan terikat pada kondisi ekonomi kita, luka batin kita yang lama. Contoh paling ekstrim ya saudara ya. Kalau di antara saudara ada yang masa kecilnya misalnya diperkosa. Mungkin hal itu menimbulkan trauma berat ya, pasti. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib supaya kita semua sembuh. Lagi pula, tubuh kita ini nanti tidak masuk surga. Yang masuk surga adalah jiwa dan roh kita yang diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Jangan minder hanya gara-gara misalnya mengalami trauma-trauma masa lalu. Kalau saudara jahat sekali di masa lalu, biarlah ke depan jangan jahat lagi, saudara.
Ayo bertobat. Bertobat sungguh-sungguh. Seperti seorang pemungut cukai ketika Tuhan Yesus makan di rumahnya berbincang-bincang. Pemungut cukai ini bertobat, saudara. Dia bukan cuma diampuni dosanya, dia dipulihkan. Ia sadar banget kalau dulu ada yang kuperas, uangnya akan kukembalikan 4 kali lipat. Sembuh dia, saudara, dari sakit jiwanya. Makanya Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Kesembuhan sejati di rumah ini. Ya, kalau hari ini saudara mengalami masalah, tetaplah taat, tetaplah percaya, jangan pernah menyerah, jalan terus, ya, jalan terus saudara di dalam Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita dalam segala keadaan. Meskipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Ia beserta kita. Itu sebabnya pemazmur tidak takut bahaya, sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur. Sama hari ini sama persis, Tuhan tidak berubah, saudara. Jika kita mengalami masalah, seolah-olah berjalan dalam lembah kekelaman, katakan sama diri sendiri, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Itu yang dilakukan oleh pemazmur. Mestinya kita juga sama. Kita tidak perlu takut apapun di dunia ini, saudara. Yang prioritas utama sebelum kita menutup mata adalah kita harus sudah sembuh, saudara. Sembuh. Sebab bilur-bilurnya menyembuhkan setiap kita. Ya, jangan sampai kita merasa diampuni tapi tidak dipulihkan. Banyak orang menyimpang hidupnya. Kenapa? Karena mereka berpikir sudah diampuni jadi sudah selamat. Tapi tidak mau dipulihkan. Bagaimana mungkin orang yang jahat sama pasangan hidupnya tetapi merasa selamat? Tidak mungkin, saudara. Apa itu iman? Iman itu harus ada perbuatannya, bukan? Perbuatannya jahat, meskipun mengaku percaya Tuhan, tetap tidak selamat. Gak ada itu istilah sekali selamat tetap selamat itu, saudara. Kalau orang murtad lagi, binasa. Ya, makanya selagi masih ada waktu, saya percaya pagi hari ini kita semua diingatkan bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk mengampuni kita, memaafkan kita, tapi ingin memulihkan kita. Keselamatan itu pemulihan gambar diri. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi gambar rupa Allah rusak oleh dosa. Sekarang kita mau dipulihkan, saudara. Menjadi gambar dan rupa Allah di bumi ini. Sehingga semua orang yang melihat kita, mereka melihat ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saudara, jadilah berkat. Mulai sekarang, jangan buat dosa lagi. Mari kita hidup sebagai anak Allah yang sudah dipulihkan. Amin ya, saudara ya. Saya berharap melalui program doa pagi seperti ini, kita semua setiap hari diberi makanan rohani yang sehat, yang menyembuhkan jiwa dan roh kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi ini bukan kebetulan. Ada pribadi-pribadi yang sedang mengalami masalah. Baik itu sakit atau masalah ekonomi atau apapun itu, Tuhan. Biarlah pesan di pagi hari ini bisa menghibur, menguatkan yang sedang lemah. Bisa menyadarkan setiap kami semua bahwa kami harus mengalami pemulihan gambar diri, gambar Allah di dalam diri kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk Gereja Mula-Mula GMM. Tuhan berkati setiap program, Tuhan pakai gerejamu ini untuk menjangkau banyak jiwa. Tuhan berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada, sehingga Engkau pakai luar biasa siapapun kami, Tuhan, sesuai talenta kami masing-masing. Terima kasih, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang online maupun yang datang ke gereja. Tuhan berkati mereka, terutama dengan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka semua mengalami perubahan akal budi, menjadi hidup yang berkenan, menjadi berkat bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.